Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, terkhususnya sahabatku Ustadz Khalid Basalamah. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita awali kajian di malam yang indah ini, marilah kita kemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Kajian malam ini kita mengkaji, kita menambahi sedikit dengan apa yang telah diungkapkan oleh sahabat kita Ustadz Khalid Basalamah tentang bahwa tak ada satupun manusia yang pernah berjumpa dengan Allah. Bahkan para nabi dan para rasul pun tak ada satupun yang bisa berjumpa kepada Allah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sebagai kekasihnya selama ini tak pernah berjumpa juga dengan Allah. Itulah ungkapan sahabat kita Ustadz Khalid Basalamah di sisi syariatnya, dan di sini kita kaji di sisi yang lainnya menurut Al-Qur'annya. Saudaraku, sahabatku, Ustadz Khalid Basalamah membahas tentang hadisnya, di sini membahas tentang Al-Qur'annya. Sadaqallahul azim. Sebelum kita membahas kajian ini, marilah kita perdengarkan apa yang telah dituturkan oleh saudara kita Ustadz Khalid Basalamah. Marilah kita perdengarkan bersama-sama. Pertanyaan sekarang, saya yakin Tuhan saya Allah, tapi Allah nggak kelihatan. Ada alasan nggak kenapa Allah nggak kelihatan? Ada alasannya. Anda tanamkan baik-baik, ini masalah akidah yang paling penting. Dalam banyak riwayat bahwasanya nabi-nabi pun belum pernah ada nabi yang lihat Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Kita ambil dalilnya dalam hadis Bukhari. Waktu Nabi SAW pulang dari Isra Mi'raj, jemaah sekalian, Aisyah bertanya radhiyallahu anha, berkata, istri beliau, ya Rasulullah, hal tara rabbak, apakah anda waktu Mi'raj ke langit terima perintah salat sempat lihat Tuhan anda enggak? Lihat enggak Allah itu bagaimana? Apa jawaban Nabi SAW? Nurun ala nur anna arah. Allah itu cahaya, di atas cahaya, terang sekali, bagaimana saya bisa melihatnya? Artinya Nabi SAW mengatakan, saya sendiri belum pernah lihat bagaimana itu Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari hadisnya, tak satupun manusia bisa menyaksikan Allah. Akan tetapi menurut Al-Qur'annya, bagaimana mungkin manusia
bisa menyaksikan zat yang wujud. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Bagaimana mungkin setiap manusia bisa menyaksikan cahaya Tuhannya, sementara di dalam hati kita selama ini cahaya kemanusiaan kita lebih terang benderang daripada cahaya Sang Pencipta. Cahaya wujud manusia kita sebagai pencipta lebih terang benderang daripada cahaya wujudullah. Cahaya kekuasaan kita lebih terang benderang daripada kekuasaan Allah. Seolah-olah Allah tidak bisa apa-apa, tidak wujud alias gaib. Apa maknanya? Bagaimana mungkin Allah bisa tersaksikan bila manusianya masih menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya yang wujud di dalam hatinya, hawa nafsu sebagai Tuhannya yang hidup di dalam hatinya, hawa nafsu sebagai Tuhannya yang berkuasa di dalam hatinya daripada Sang Pencipta itu sendiri. Jadi alasannya kenapa Allah wujud? Kenapa Allah gaib? Kenapa Allah tak terlihat? Kenapa Allah tak nyata? Apa jawabannya? Karena Fir'aunnya lebih nyata daripada Tuhannya di hatinya. Karena Dajjalnya lebih nyata daripada Tuhannya di hatinya. Karena Ya'juj wa Ma'jujnya lebih nyata daripada Tuhannya di hatinya. Karena iblis dan setannya lebih nyata, lebih wujud, lebih hidup, lebih berkuasa daripada Tuhannya di hatinya. Karena Abdul Halim merasa dirinya yang bisa berapa-apa dan dirinya yang bisa bersiapa-siapa daripada Tuhannya selama ini. Karena itulah Allah selamanya gaib. Allah selamanya tak ada. Yang ada yang wujud hanyalah hawa nafsu Abdul Halim sendiri. Yang wujud, yang nyata, yang hidup hanyalah setan yang menyombongkan dirinya terhadap Adam. Setan yang merasa ada daripada tidak ada. Allah saja yang tak ada. Allah saja yang gaib. Setannya wujud, setannya nyata, setannya jelas. Siapakah dia? Hawa nafsu kita sendiri. Inilah musuh-musuh yang nyata bagi kita semua. Selagi musuh ini, selagi hawa nafsu ini, selagi setan iblis ini menjadi pemimpin-pemimpin setiap hati manusianya, maka jangan harap bisa menyaksikan Tuhannya. Maka jangan harap Allah wujud. Bila Allah tak wujud, bila Allah tak jelas, bila Allah tak nyata, bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan Tuhan? Bila kita tidak menyaksikan Tuhan, apakah mungkin kita sudah disebut beragama? Sementara kita selama ini tidak pernah menyaksikan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Tuhan yang tak ada? Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Tuhan yang gaib? Akhirnya yang wujud inilah yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Akhirnya yang wujud inilah yang mengaku-ngaku menjadi Allah selama ini, yang selama ini seringkali kita saksikan sendiri. Siapa dia? Diri kita sendirilah yang kita saksikan daripada menyaksikan Allah. Berarti selama ini kan kita nyembah Dajjal daripada menyembah Allah.
Selama ini kita menjadikan iblis dan setan menjadi pemimpin daripada Allah yang kita buat sebagai imam, buat sebagai imam yang menunjuki jalan-jalan yang lurus. Jadi jawabannya begini, bagaimana mungkin para nabi dan para rasul itu menjadi nabi dan menjadi rasul tanpa bertemu dahulu kepada Tuhannya, tanpa bertemu dulu kepada Allah? Apakah Nabi Muhammad itu akan menjadi Rasulullah, akan menjadi kekasih Allah bila tak pernah bertemu langsung dengan kekasihnya, dengan Tuhannya? Apakah dikatakan Rasulullah bila Tuhannya gaib? Coba kita angan-angan bersama, coba kita hayati bersama. Lalu bila Tuhan, lalu bila Allah gaib, tiada, lalu selama ini kita nyembah apa? Solat-solat kita menghadap apa? Ibadah-ibadah kita menghadap apa? Ilmu-ilmu kita menghadap apa? Amal-amal kita menghadap apa selama ini? Menghadapnya tak lain dan tak bukan yang menghadap Dajjal ini sendiri. Akhirnya merasa bangga dengan kehidupannya, merasa bangga dengan ilmu-ilmunya, merasa bangga dengan kepintaran-kepintarannya, merasa bangga dengan amal-amalnya, merasa bangga dengan kekayaan-kekayaannya, merasa bangga dengan kecerdasan-kecerdasannya. Kenapa? Karena yang dijadikan pemimpin di dalam hati kita, yakni inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang sangat nyata bagimu, kata Allah. Umumnya manusia, seluruh manusia bahkan mengatakan dan menyatakan bahwa setan itu gaib. Bila setan itu gaib, ya kita tidak bisa berperang, kalah terus. Bila kita kalah terus, berarti kita selama ini menjadi budak-budaknya setan. Kenapa? Karena yang jadi setan ya kita sendiri selama setan itu gaib. Kita akan jadi setan, kita akan jadi iblis, kita akan jadi dajjal, laknatullah, ketika Allahnya gaib, ketika Allahnya tidak wujud, ketika Allahnya tidak hadir di dalam hati kita. Kenapa? Karena yang selalu hadir di dalam hati kita iblis dan setan, yang selalu membawa kita kepada kesesatan, menyesatkan jauh dari Allah. Bila para nabi, bila para rasul, bahkan kanjeng Nabi Muhammad tak pernah berjumpa Allah, apakah mungkin mereka dijadikan para kekasih-kekasih Allah? Apakah mungkin logika kita menjadikan kekasih yang tak ada, kita menjadikan kekasih yang gaib tanpa kita bertemu dulu dengan sang kekasih, tanpa kita menyaksikan dulu dengan sang kekasih? Apakah kita bisa mencintai yang tak ada? Tentunya yang kita cintai adalah yang ada, yang nyata, yang jelas dalam persaksian-persaksian kita di dalam ayat-ayatnya. Kenapa kita menuduh para nabi dan para rasul itu tak pernah jumpa Tuhannya? Karena kitalah yang menilai mereka tidak pernah jumpa Tuhannya, karena kita sendiri yang jadi setannya.
Jadi takkan mungkin para nabi dan para rasul itu tidak bertemu dengan Tuhannya. Logikanya begini lagi. Bila Anda ibaratkan berguru kepada seseorang tuan guru, apakah mungkin sosok guru, tuan guru itu gaib? Apakah mungkin sosok tuan guru yang Anda ingin berguru kepadanya itu tidak ada, tidak nyata, tidak hadir? Bila tuan guru sebagai guru Anda itu gaib, tidak wujud, tidak hadir, bagaimana mungkin kita bisa berguru? Jadi gurunya, tuan gurunya ya harus wujud dulu, tuan gurunya ya harus nyata dulu, tuan gurunya ya harus hadir dulu, tuan gurunya ya harus kita saksikan dulu, baru bisa berguru kepadanya. Bila tuan guru itu hanya kata-katanya saja, mana mungkin kita diajari? Allamal insana malam ya'lam. Allah akan mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum diketahuinya. Syaratnya apa? Syaratnya hambanya, syaratnya kekasihnya sudah menyaksikan Tuhannya dengan jelas. Itulah yang dinamakan syahadat. Bila manusia belum menyaksikan Tuhannya, apakah layak manusia itu masuk Islam? Sedangkan syarat-syarat masuk Islam itu syahadat, menyaksikan Allah dan menyaksikan Rasulullah. Bila syahadatnya hanya syahadat syariat saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, hakikatnya kita selama ini hanya bersyahadat kepada hawa nafsu kita sendiri, bukan bersyahadat kepada Allah. Sehingga di dalam kehidupan, sehingga di dalam sholat, sehingga di dalam amal ibadah, sehingga di dalam ilmu-ilmu yang kita miliki, sehingga di dalam keberhasilan, kekayaan, di dalam urusan dunia kita, kita hanya menyaksikan diri kita sendiri sebagai pelakunya, diri kita sendiri sebagai Tuhannya selama ini. Berarti semuanya tersesat, karena kita hanya menyaksikan Dajjal saja yang ngaku-ngaku menjadi Allah. Dajjal yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan, siapakah dia? Ya hawa nafsu kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu apa buktinya para nabi dan para rasul itu menyaksikan langsung Allah? Maknanya apa buktinya? Sang murid itu menyaksikan tuan gurunya untuk belajar ilmu kepada tuan gurunya. Maknanya para nabi dan para rasul itu menyaksikan Tuhannya. Ini yang tidak diketahui oleh manusia, ini yang tidak diketahui oleh iblis dan setan, ini yang tidak diketahui oleh Dajjal. Maka saya kabarkan agar Anda bisa berperang memerangi Dajjal, agar Anda bisa melepaskan dari perbudakan-perbudakan iblis dan setan di hati kita masing-masing. Jadi bagaimanakah pertemuan hamba dengan Tuhannya? Pertemuan hamba dengan Tuhannya tidak sama dengan pertemuan makhluk. Seperti Anda bertemu saya, bertatap muka, berdekat-dekatan, bukan itu yang dikatakan pertemuan. Di sisi Allah, kalau sama-sama ketemu kan itu kan makhluk. Jadi makna ketemu, makna menyaksikan, makna syahadat untuk memasuki agama Allah, agama Islam, agama pasrah dan penyerahan diri adalah penyaksian kepada Allah ketika kita sudah tidak bisa menyaksikan diri kita sendiri lagi.
apalagi menyaksikan Allah. Menyaksikan diri manusia kita sendiri saja sudah tidak bisa lagi, apalagi menyaksikan Allah. Karena yang bisa menyaksikan Allah ya Allah sendiri. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku menyaksikan Tuhanku dengan Tuhanku. Aku menyaksikan uripe Allah dengan uripe Allah. Apa maknanya? Maknanya sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berlatih dahulu menghening-heningkan, memalam-malamkan, menghilang-hilangkan, mensunyi-sunyikan kedirian manusia kita di hati kita, supaya nyata kita bisa menyaksikan ketidakadaan diri kita. Kita bisa menyaksikan kegoiban diri kita, sehingga nyatalah wujudullah. Karena pondasi Islam adalah Allahnya yang wujud, bukan manusianya yang wujud. Bila manusianya yang wujud, Allahnya tidak ada, Allahnya goib. Itu bukan Islam, tapi kafirin, tapi musyrikin, tapi ateis yang tak ada Tuhan di dalam hatinya kecuali dirinya sendiri. Mengheningkan cipta, mulai, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mengheningkan cipta selesai. Mari kita buka bersama. Kenapa saya jarang membawa hadis? Karena kebanyakan hadis itu kata-kata manusia, cerita-cerita manusia. Saya lebih suka menyimak atau menyaksikan cerita Allah langsung yang bersanad kepada uripe Allah. Kenapa? Agar tidak tersesat. Maka yang saya unggah, yang saya kaji, aslinya, originalnya, tidak kata-katanya, tidak sanad ini, bin itu, tapi sanadnya langsung uripe Allah. Bila saya tak hidup, maka saya tak akan bisa menyaksikan Al-Quran ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita buka surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Kenapa manusia, atau kenapa para nabi dan rasul, atau kenapa bahkan Kanjeng Nabi Muhammad selama hidupnya tak pernah jumpa dengan Allah, seperti apa yang diungkap oleh sahabat kita, saudara kita Ustadz Khalid Basalamah. Kenapa manusia tak bisa berjumpa Allah? Ini alasannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al-'azab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha sadidul 'adzab. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah
Tuhan selain Allah sebagai tandingannya. Yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat besar, sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Kenapa manusia tidak bisa menyaksikan Allah? Karena tiap-tiap diri manusia selama ini telah menjadikan tandingan-tandingan Tuhan selain Allah. Siapakah dia? Diri manusianya lah yang jadi Allah. Diri manusianya lah yang lebih disaksikan di dalam hati manusianya daripada menyaksikan siapa yang menciptakan manusianya. Sehingga selamanya Allah gaib. Tapi kalau manusianya rela, ridho, kembali ke asal usulnya dari ketiadaan, kembali kepada ketiadaan, dari Adam kembali kepada Adam, dari gaib kembali kepada gaib, maka niscaya cocoklah pondasi Islam, yakni Allah wujud kidam maka hanya Allah yang wujud, selain Allah tak wujud. Bila manusianya sudah dibaiat, bila manusianya ketemu dengan Al-Mahdinya, petunjuk-petunjuk Allah, bila manusianya sudah menjadikan Allah sebagai Tuhannya daripada menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya di hatinya, maka dari itu baiat itu adalah menyembelih hawa nafsunya. Jadi manusia menyembelih hawa nafsunya ketika di hari raya Idul Adha, ada yang menyembelih sapi, ada yang menyembelih kambing. Demi apa? Demi menyembelih hawa nafsunya agar terbang, agar mi'raj kepada Tuhannya, agar kembali inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itulah makna baiat itu. Jadi alasannya sudah jelas kenapa Allah tak bisa dilihat, kenapa Allah tak bisa disaksikan. Karena manusianya lebih cinta menyaksikan dirinya sendiri daripada menyaksikan Allah. Karena manusia lebih cinta dunia daripada cinta akhirat. Kenapa? Karena manusia lebih cinta menjadikan pemimpin-pemimpinnya setan dan iblis daripada menjadikan Allah sebagai imamnya, Allah sebagai pemimpinnya. Kita selama ini menjadi Al-Mahdinya iblis dan setan yang selalu tersesat dan tersesat. Kenapa? Selalu ditunjuki, selalu diterangi oleh jalan iblis yang selalu menjauhkan diri dari Tuhannya. Hati kita selalu linnas daripada lillah. Kenapa? Karena Allahnya gaib. Bila Allahnya gaib, apakah kita disebut bertuhan? Sementara di dalam hati kita tak ada Tuhan. Jadi bagaimana mungkin kita disebut bertuhan dan beragama, agamanya Tuhan? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah pasrah, menyerahkan kehidupanmu, menyerahkan badan-badanmu, menyerahkan ilmu-ilmumu, menyerahkan amal-amalmu, menyerahkan harta-hartamu kepada Tuhanmu, sehingga dirimu sudah tak ada lagi kecuali Tuhanmu yang wujud. Itulah imannya para nabi dan itulah imannya para rasul. Mari kita buktikan lagi di ayat yang lain. Apa tanda-tandanya para nabi dan para rasul? Bahkan Nabi Muhammad itu sudah menyaksikan Allah langsung dengan mata kepalanya. Buktinya apa?
Inilah buktinya. Jadi untuk pembuktiannya langsung Al-Quran, tidak pakai hadis, karena hanya Al-Quran lah yang murni, karena Allah lah yang berkalam, bukan kalamnya makhluk lagi. Coba kita buka surat Al-Anfal ayat yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinna Allaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Yang artinya, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, Muhammad, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar, Muhammad, ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi ketemu Allah itu bila Muhammadnya sudah tidak ada lagi, itulah pertemuan. Akhirnya Muhammadnya tidak punya hidup lagi. Akhirnya Muhammadnya tidak punya badan lagi. Akhirnya Muhammadnya tidak punya kekuasaan lagi, melainkan hanya kuasa Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang wujud di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad. Karena itulah Nabi Muhammad disebut sebagai Rasulullah. Kenapa? Karena sudah terbebas dari rasul-rasul hawa nafsunya. Karena iblis dan setan sudah tak bisa merasuli Muhammad lagi. Karena Nabi Muhammad sudah hijrah dari alam yang fana ke alam yang baqo, dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang, dari nurun ala nurin, dari uripe Muhammadnya hijrah ke uripe Allah. Jadi pertemuan dengan Allah itu, persaksian dengan Allah itu ketika manusianya sudah tidak tahu apa-apa lagi. Maknanya manusia tugasnya hanyalah linuriyahu min ayatina, hanya menyaksikan ayat-ayatnya Allah, hanya menyaksikan uripe Allah, hanya menyaksikan apapun semua yang dialaminya hanyalah peran-perannya Allah. Itulah yang dimaksud syahadat itu. Itulah yang dimaksud Islam, menyerah, pasrah kepada Tuhan. Apanya yang dipasrahkan? Hidupmu, badanmu, harta-hartamu, ilmumu, amalmu, sehingga tak ada sedikit pun walaupun sebiji darah keberadaanmu di hatimu, karena semua hanyalah uripe Allah yang menggelar alam semesta ini dan yang menggelar masing-masing diri manusianya. Itulah buktinya bahwa para nabi dan para rasul itu bertemu langsung dengan mata kepalanya. Kenapa mata kepalanya? Karena mata kepalanya bukan milik para nabi, bukan milik para rasul, akan tapi milik Allah, buatan Allah. Itulah yang dimaksud menyaksikan Allah dengan mata kepala. Karena penglihatan, penyaksian, pendengaran, pengetahuan bukan milik manusianya, akan tetapi miliknya Allah. Mari kita lanjutkan, kita buka lagi di dalam surat Al-Fajr. Lalu bagaimana caranya untuk menyaksikan Allah? Seperti para nabi dan seperti para rasul, Kanjeng Nabi Muhammad itu diciptakan untuk dicontoh, untuk ditiru. Apanya? Imannya, hatinya.
Jadi tujuan Nabi Muhammad diciptakan untuk sebagai contoh manusia yang termulia. Jadi kita sebagai manusia ya harus ikut contoh yang sudah dicontohkan oleh Allah, yakni Muhammad Rasulullah. Manusia-manusia yang sudah menyaksikan Tuhannya sebagai Tuhan yang mentuhaninya, bukan manusia menyaksikan dirinya sehingga Allahnya tidak ada, Allahnya gaib. Apakah itu dikatakan agama? Melainkan ateis, tak bertuhan. Jadi agama-agama, apapun nama agamanya yang kita peluk selama ini, hanyalah tempat persembunyiannya Dajjal. Jadi Dajjal bukan sembunyi di luar sana. Dajjal sembunyi di tiap-tiap hati manusia. Bersembunyi di mana? Bersembunyi di dalam nama-nama agamanya. Bersembunyi di dalam hawa nafsunya. Bersembunyi di dalam amal-amalnya. Bersembunyi di dalam ilmu-ilmunya. Bersembunyi di dalam daya upaya manusianya. Agar manusianya tersesat dari Tuhannya. Kenapa? Karena kita semua selama ini beramal hanyalah untuk sebagai pemuas hawa nafsu kita sendiri, sebagai pemuas kebanggaan kemuliaan diri kita sendiri. Itulah Dajjal yang bersembunyi selama ini. Marilah kita buka lagi surat Al-Fajr ayat yang ke-17. Inilah caranya, seperti caranya para nabi, seperti caranya para rasul, dan seperti caranya Kanjeng Nabi Muhammad sudah ditunjukkan oleh Allah diabadikan di dalam Al-Quran ini. Agar kita tidak bayang-bayang lagi di dalam beragama, agar kita tidak bayang-bayang lagi di dalam bertuhan, kita ikuti apa yang sudah dititipkan Tuhan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Artinya, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana sih caranya agar jiwa kita bisa tenang dari hiruk pikuknya dunia? Bagaimana sih caranya agar jiwa kita bisa tenang dari iblis dan setan? Bagaimana sih caranya agar jiwa kita bisa tenang dari Dajjal laknatullah, agar kita terhindar dari perbudakan-perbudakan Dajjal, iblis dan setan? Caranya adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maknanya apa? Maknanya ingatlah diri kita titisan Tuhan, diri kita buatan Tuhan, diri kita ciptaan Tuhan. Ya selayaknya lah kita kembali kepada siapa yang menciptakan kita. Selayaknya lah kita kembali kepada siapa yang mewujudkan, yang menghidupkan, yang mengadakan, yang memerankan, yang menggerakkan kita sejak dari tanah sampai saat ini hingga kembali ke tanah lagi. Jadi hidup badan, semua apapun di antara langit dan bumi, semua di antara laku-laku aktivitas hidup dan badan ini, kembalikan semua kepada lillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat-sholatku, ibadah-ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanyalah milik Allah. Mana yang ada pada diri kita, mana yang menjadi milik kita, kita tidak punya apa-apa. Itulah yang dimaksud kembali, itulah yang dimaksud baiat al-mahdi itu. Supaya apa? Supaya hatinya tenang,
supaya hatinya menang dari Dajjal, dari iblis yang selama ini menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi kembalikanlah semuanya kepada lillah agar hatimu tenang dengan rela dan ridho. Fadkhuli fi ibadi. Bila kita sudah tak punya apa-apa lagi, hidup tak punya, badan tak punya, apalagi amal ibadah, sholat tak punya, ilmu tak punya, harta tak punya, melainkan sudah dikembalikan, dirojiutkan semuanya kepada Allah, maka itulah yang dimaksud syahadat. Itulah yang dimaksud hamba-hambaku yang mengabdi. Bila sudah ketemu, ya jadilah mengabdi. Bila belum ketemu Allah, bila Allahnya masih gaib, apa bisa mengabdi? Ya akhirnya bukan mengabdi namanya, tapi mengingkari atau menjadi musuh-musuhnya Allah. Selanjutnya, wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam golongan-golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Kapan surga itu? Ketika kita sudah menjadi Al-Mahdi, kembali kepada petunjuk Tuhan, itulah surga, tempatnya kedamaian. Itulah yang menjadikan kita kembali kepada asal usul dari mana kita berada, yakni keadaman, ketiadaan, kegoiban. Sebenarnya bukan Allah yang gaib, diri kitalah yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman itu adalah percaya kepada yang gaib. Itu ala syariat, itu ala hawa nafsu, itu ala dajjal, supaya yang wujud dajjalnya, supaya yang wujud hawa nafsunya, supaya yang wujud setan dan iblisnya. Bila maknanya demikian, akan tetapi sesungguhnya makna alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman itu adalah percaya bahwa dirinya itu gaib. Manusianya yang gaib, bukan Tuhannya. Tuhan maha wujud, Tuhan maha ada. Kalau Tuhan tidak wujud, ya Al-Quran tidak ada. Bila Tuhan tak wujud, ya kita tidak ada. Lebih wujud mana antara Tuhan dengan kita? Lebih wujud mana antara Allah dengan kita? Coba pakai akal fikir kita, renungkanlah, tafakuri, hayati itu semua. Semoga saya khususnya, dan semoga kita semua, dan semoga Ustadz Khalid Basalamah, kita menjadi sahabat-sahabat untuk kembali kepada jalan Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di sini pun saya juga belajar, kita sama-sama belajar, kita sama-sama hamba Allah. Tak ada keterbatasan, tak ada sekatan-sekatan di antara kita. Kita hanyalah bersahabat demi untuk kembali ke jalan Allah. Semoga dimudahkan hidayah dari Allah kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemahkan salawat dari mintaqul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al bariyat, Allahumma akhtim lana bil iman,
Allahumma khtim lana bil Islam bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.